Raka, ngapain kamu teriak-teriak? Emang kenapa kalau aku nginap sama Juna? Kita cuma teman. Kamu ngatur aku kelewat jauh. Nadia, kamu benar. Kita memang cuma teman. Aku gak punya hak ikut campur urusanmu. Mulai sekarang, kalau aku masih ada sedikit saja perasaan ke kamu, aku ini kucing. Raka, besok pagi aku tunggu kamu datang lagi dengan semangat. Bawain aku sarapan. Ah! Aku Raka bersumpah, sekalipun aku jomblo seumur hidup, aku gak bakal jadi bucin lagi. Sistem bucin terkuat diaktifkan. Selamat, host telah mendapatkan 2 kuntiliun uang bucin. Pencairan pertama 2 miliar. Saldo rekening bertambah. Apa? Sistem? Misi utama dirilis. Misi utama pertama. Dalam 1 hari habiskan dana bucin pertama. Dapatkan wanita dengan skor minimal 8 dan naikkan 30 poin kesukaan. Sistem sialan! Aku sudah kaya, masih disuruh bucin. 2 miliar ini kupakai buat diri sendiri. Kasih aku 1 set. Pak, ini set Amami terbaru. Harga minimal 100 juta. Gesek kartu. Baik. Poin kesukaan Meyuana plus 5. Selamat, host telah mendapatkan poin kesukaan pertama dari wanita skor 8. Silakan host lanjutkan usaha dan selesaikan misi untuk mendapatkan undian dan membuka dana bucin 2 kuintiliun. Apa? Bukannya ini Mei primadona jurusan desain di Universitas Jihai. Kok tiba-tiba poin kesukaannya naik? Jangan-jangan... Oh, aku paham. Dia lihat aku belanja gila-gilaan, makanya kesukaannya naik. Habiskan uang buat sendiri juga bisa nyelesain misi. Ternyata uang itu buat dilihat cewek, bukan buat dihabisin ke cewek. Sistem, aku tercerahkan. Mbak, baju yang harganya setara yang aku pakai ini ambilkan 10 set lagi. Baik. Poin kesukaan Meyuana plus 5. Poin kesukaan target terdeteksi telah keluar dari angka negatif. Fitur indikator poin kesukaan diaktifkan. Poin 0 sampai 30 teman biasa, 30 sampai 60 lebih dari teman, 60 sampai 80 pasangan, peluang tidur bersama 10%, 80 sampai 90 cinta membara, peluang tidur bersama 30 sampai 50%, di atas 90 belum terbuka. Kalau 90 poin kesukaan, peluangnya sampai setengah. Pak, ini kartu Anda. Semua pakaian sudah kami kemas dan ditaruh di kasir depan. Bukannya di kampus katanya Raka itu bucin yang sensitif, minder dan miskin ya? Kenapa pas lihat aku dia kelihatan santai banget? Junior Raka, kamu lagi belanja besar-besaran? Poin kesukaan Meyuana plus 3. Senior terlalu memuji. Aku cuma lihat-lihat sepatu jam tangan semacam itu. Senior, ada rekomendasi? Wah, kamu nanya orang yang tepat. Soal fashion, aku lumayan paham. Tinggal masalahnya, budget kamu berapa? Sekitar 1 miliar. Apa? Kak Juna, tas LW ini cantik banget. Kamu beliin aku dong. Nadia, akhir-akhir ini aku kebanyakan belanja. Ayah juga lagi ngebatasin pengeluaranku. Hari ini jangan dulu ya. Nanti kalau pembatasannya dicabut, pasti aku beliin. Oke? Raka? Bukannya aku sudah jelasin semuanya. Kamu ngikutin aku itu maksudnya apa? Siapa yang bilang aku ngikutin kamu? Senior? Kalau budget kamu 1 miliar, aku sarankan beli jam Lolek ini. Mbak, bungkus. Nadia, dia bukannya yang dulu kamu ceritain ke aku. Si bucin itu ya? Aku rasa kamu ini lucu juga. Iya kan? Raka, kehilangan aku segitu ngefeknya buat kamu. Sampai kamu jadi nggak waras. Itu jam 1 miliar. Kamu kira kamu... Pembayaran berhasil.
kartu Anda. Kamu kira apa? Kamu kira apa? Ini gak mungkin. Dari ujung kepala sampai kaki aura miskinmu kelihatan banget. Pakai pakaian dari pedagang kaki lima. Kamu dari mana kamu dapat 1 miliar? Ini, tunggu dulu. Semuanya merek mahal. Poin kesukaan Mei Yuana plus 8. Urusanmu apa? Senior, katanya di pinggir jalan baru buka salon rambut dan kecantikan. Aku kebetulan mau potong rambut. Senior mau sekalian perawatan? Boleh. Hari ini senior sudah bantu aku pilih baju sebagai tanda terima kasih. Biaya perawatannya aku yang tanggung. Aku tahu kamu kaya. Kalau begitu aku nggak sungkan. Senior, kamu ngomong apa sih? Dia kaya. Serius? Kelihatannya Junior ini belum tahu seberapa kayanya Raka. Junior, ayo kita pergi. Menarik juga. Dia sengaja mengangkat gengsiku di depan Nadia. Perempuan cerdas. Ini nggak mungkin. Jangan-jangan Raka beneran orang kaya. Nggak bisa. Kak Juna, ayo kita tanya jelas-jelas. Poin kesukaan Nadia Putri plus 5. Poin kesukaan saat ini 9. Senior, ini sarapanmu. Oke, kamu pergi saja. Senior, pakai payungku saja. Ini, minum teh jahe dulu. Hati-hati panas. Nadia, 3 tahun aku bucin sama kamu. Poin kesukaanmu cuma 4 poin yang menyedihkan. Sekarang aku cuek, poin kesukaanmu malah langsung naik 5. Raka, tunggu aku. Nadia, oh Nadia, sebenarnya kamu murahan banget. Nadia, sebenarnya kamu murahan banget. Raka, tunggu aku. Kak Juna, aku juga mau perawatan. Boleh. Kebetulan aku sudah daftar member di sini. Ambil paket member. Raka, di sini khusus member. Harga paket member 37,6 juta. Ambil yang 217,6 juta paket VIP tertinggi. Tunggu sebentar. Pembayaran berhasil. Pak, paket VIP tertinggi Anda sudah siap. Senior, ayo kita naik. Junior, ini nggak baik deh. Itu kan paket 217,6 juta. Aku bahkan nggak berani membayangkannya. Gak apa-apa, aku ini orangnya gak punya banyak kelebihan. Cuma tahu balas budi, siapapun yang bantu aku, sekecil apapun, aku ingat. Kebaikan setetes, ku balas selaut. Poin kesukaan Mei Yuana plus 5. Apa aja yang hebat? Kak Juna, aku juga mau paket VIP tertinggi. Nadia, bukannya sudah aku bilang. Ayahku sudah membatasi pengeluaranku. Sudah ya, yang nurut ya. Ambil paket member biasa saja. Terus kenapa Raka bisa? Kak Juna, masa kamu kalah sama Raka? Dengerin aku. Maksudku, dengan aset segitu, dibandingin sama dia apa nggak jatuh gengsi? Aneh, kenapa aku ngerasa gak enak gini? Dulu Raka selalu nurut sama aku. Selalu nurutin apa yang ku mau. Sudah, ayo pergi. Tunggu, kok Raka bisa setampan ini? Poin kesukaan Mei Yuana plus 10. Poin kesukaan Nadia Putri plus 10. Benar juga, daripada jadi bucin yang memuja orang lain, lebih baik jaga harga diri dan tingkatkan diri, sampai semua cewek malah ngejar kita. Junior Raka, dulu aku nggak sadar. Kamu ternyata seganteng ini. Senior terlalu memuji. Sudah agak malam, katanya seafood di restoran Bada enak. Kita makan malam di sana. Restoran Bada?
Di sana satu orang bisa hampir 40 juta. Gimana kalau kita ganti tempat? Perawatan tadi saja kamu yang traktir. Makan, biar aku yang traktir. Kesana saja, tetap aku yang bayar. Kalau gitu, ya sudah. Poin kesukaan Mei Yuana plus 5. Kak Juna, aku juga mau makan di restoran Bada. Dasar perempuan murahan. Uangku emang tumbuh di pohon. Cuma main-main sama kamu, tapi anggap aku kayak mesin ATM. Nadia, orang kayak dia itu cuma sok mampu. Nggak usah diladeni. Hah? Sudah malam juga. Kita ke bioskop privat saja. Kak Juna, aku agak capek hari ini. Nggak mau nonton film, mau pulang ke kampus. Pulang ke kampus? Bukan, maksud kamu apa sih? Hah? Seharian ini kamu ngabisin uangku, terus sekarang bilang mau pulang ke kampus? Bukan Kak Juna, apa maksudmu? Kamu ngajak aku keluar cuma buat hal kayak gitu. Oke. Iya. Kamu suci banget. Pulang sendiri sana. Kenapa bisa jadi begini? Aku cuma ngomong satu kalimat saja. Dulu Raka selalu nerima aku apa adanya. Junior Raka, hari ini aku seneng banget. Makasih udah traktir. Sama-sama. Oh iya, aku belum punya WhatsApp kamu. Gimana kalau tambah punyaku? Oke. Kayaknya ini pertama kalinya seorang Dewi menambah WhatsAppku duluan. Aku duluan ya, dah. Masih kurang beberapa puluh juta. Beli saja apa yang ku mau. Raka, Kenapa kamu belum pergi? kamu marah sama aku ya? Kenapa hari ini kamu jalan bareng Mei? Kalian berdua ada hubungan apa? Urusannya sama kamu? Raka, kamu berubah. Kamu dulu nggak kayak gini. Iya, aku memang berubah. Sekarang aku pakai otak. Aku tahu saat ulang tahun aku nggak menemanimu, malah menemani Juna, menyakiti perasaanmu. Tapi kamu kan jelas-jelas kaya, kenapa sembunyiin dariku? Itu juga keterlaluan kan? Kamu tahu nggak, demi kamu hari ini aku sampai nolak ajakan Juna ke bioskop privat. Yakin bukan karena dia bikin kamu kesal, makanya kamu nolak dia? Raka, jangan mikir aku kayak gitu. Kita sama-sama mundur selangkah, saling memaafkan. Balikan lagi kayak dulu ya. Asal kamu masih baik ke aku kayak dulu, aku bakal pertimbangkan jadi pacarmu. Saling memaafkan? Aku salah apa sampai harus minta dimaafkan sama kamu? Aku sudah beliin kamu begitu banyak hadiah sementara kamu gak pernah beliin apapun. Kenapa? Kamu gak benci aku, jadi aku harus berterima kasih. Sikap matre dan pandang uang di mulutmu kok bisa terdengar sebersih itu ya? Raka, aku tahu kamu masih ada rasa sama aku. Kalau beliin aku tas 26 juta ini, kita langsung balikan. Kamu gila ya? Barusan kamu kencan sama cowok lain, hampir aja ke bioskop privat sama dia, terus sekarang malah nyuruh aku beliin tas. Kamu kesini bukan buat beliin aku tas. Terus ngapain kamu kesini? Omong kosong. Jelas beli buat diri sendiri dong. Yang ini 36 juta tolong dibungkus. Siapa tahu nanti dipakai buat piknik di gunung. Baik, Pak. Kamu bisa beli tas 36 juta, tapi nggak mau beliin aku yang 26 juta. Raka, kamu sadar kamu lagi apa? Aku lagi ngapain? Justru aku yang mau nanya, kamu sebenarnya mau apa? Atas dasar apa kamu ngerasa wajar aku harus beliin kamu hadiah? Bahkan lebih mahal dari yang ku beli buat diri sendiri. Logika dari mana? Apa katamu? Bukannya wajar kalau cowok beliin cewek hadiah? Tidur sama cowok lain minta hadiah ke aku. Kamu gak punya malu sedikit pun. Kamu... Raka, beraninya kamu ngomong gitu ke aku. Aku nggak akan pedulin kamu lagi. Peringatan, poin kesukaan Nadia Putri -2. Mohon host segera menyesuaikan mode bucin dengan menyiapkan hadiah ulang tahun mahal untuk si cantik menghamparkan jalan penuh mawar di bawah apartemennya. Sistem sialan. Maaf, Pak. Perempuan seperti ini nggak pantas bikin kamu sedih. Ya jelas. Aku udah sentil dia sekeras itu, poin kesukaannya cuma turun 2. Materai begini sudah mendarah daging. Beli. Ambil. Beli. 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 Ambil. Enak banget. Beli laptop, beli HP, beli iPad. Ternyata ngabisin uang buat diri sendiri. Seenak ini. Bener-bener nagih.
Uang bucin 2 miliar telah dihabiskan. Selamat, host menyelesaikan misi utama pertama. Mendapatkan 200 juta dan 1 kesempatan undian. Mulai undian sekarang. Sistem, mulai undian. Banyak banget item langka. Dari namanya saja sudah terasa keren. Poin atribut dapat digunakan untuk tingkatkan kemampuan diri. Kalau poin cukup, host dapat melampaui batas manusia. Naikkan fisik dulu, kesehatan tubuh yang paling penting. Oh, nyaman sekali. Pinggangku yang pegal karena kerja bertahun-tahun sekarang gak sakit lagi. Badan juga jadi enteng. Rasanya kayak mau terbang. Kalau gini, asal terus nyelesain misi dan undian, bukannya aku bisa jadi manusia super? Selamat, host mendapatkan uang bucin kedua 20 miliar. Mohon host habiskan uang ini dalam waktu 3 hari. Dan tingkatkan poin kesukaan wanita dengan nilai 8 ke atas sebanyak 50 poin. Tingkat kesulitannya naik ya? Sudah sampai. Selamat malam. Kalau cuma fokus ke satu cewek saja, kayaknya terlalu lambat. Aduh, bukan aku mau jadi brengsek. Aku cuma ingin ngasih para cewek cantik sebuah rumah. Raka, aku kasih kamu satu kesempatan lagi. Sekarang minta maaf atas kejadian hari ini. Aku masih bisa memaafkanmu. Sistem membutuhkan poin kesukaan cewek cantik dengan nilai 8 ke atas. Yang bisa mencapai level itu cuma 5 bunga fakultas di kampus. Nadia tersingkir. Poin kesukaan Mei sudah terlalu tinggi. Naikinya bakal susah. Tinggal 3 orang lagi. Pilihannya kamu. Bunga jurusan keuangan, Dewi S. Bella Queen. Raka, sarapannya mana? Nadia, kenapa? Raka bajingan itu beraninya ngeblokir aku. Cuma karena punya sedikit uang. Apa hebatnya dia? Apa? Dia sekarang punya uang. Nadia, kamu gak bercanda kan? Maksudmu, pengeluaran Raka kemarin minimal ratusan juta. Beli baju Amami, beli sepeda T-Rex, beli jam tangan Rolex, beli ransel Gucci. Aku lihat sendiri semuanya. Selama ini dia bilang dirinya anak kampung miskin. Ternyata bohong semua. Dia cuma gak mau ngeluarin uang buat aku. Brengsek, dasar brengsek. Nadia, kalau dia beneran kaya, mana mungkin hidup irit sampai 3 tahun? Aku curiga, dia cuma baru-baru ini entah kenapa dapat uang gede mendadak. Wah, benar juga. Kalau dia terus boros kayak gitu, paling juga bakal bangkrut sebentar lagi. Paling cuma lagi kalap, mau pamer di depan kamu berapapun biayanya. Nadia, sekarang Raka itu cuma orang kaya baru. Mana bisa dibandingkan sama Juna, tuan muda keluarga kaya. Kamu jangan sampai salah pilih. Aku gak sebodoh itu. Tapi uang gede yang Raka dapat ini, aku juga gak bakal lepasin. Benar, prestasi sebesar itu, masa kamu gak kebagian setengahnya? Tapi kan dia sudah blokir kamu. Itu cuma trik tarik ulur. Dia pernah bilang, seumur hidupnya dia cuma bakal suka sama aku. Mana mungkin dia beneran mutusin aku? Tunggu saja. Paling lambat malam ini, dia bakal bawa mawar dan berlutut di depan asrama, minta aku maafin. Wulan, sesuai permintaanmu, masa rata biru ini paling cocok buat kamu. Tapi mahal banget. 1,6 miliar lebih.
Jangan, Bella. Anggap saja kita sama-sama 5 bunga fakultas. Kasih lebih murah dikit dong. Ayo, Bella sayang. Ada tamu datang. Tunggu. Itu dia. Kamu kenal dia? Siapa yang gak kenal? Bucin sejati yang ngejar Nadia selama 3 tahun. Miskin dan tolol. Kok dia punya muka datang ke dealer 4S kamu? Bos, mobil ini bisa langsung dibawa pulang. Bos, mobil ini bisa langsung dibawa pulang. Bella, lihat deh. Orang ini mulai sok gaya. Jangan-jangan dia kesini buat ngejar kamu. Hei Raka, aku kurang lebih sudah dengar ceritamu. Putus cinta nggak menakutkan. Kalau kamu nggak bisa move on, bisa mengganggu kehidupan normal. Perempuan ini lagi baik hati ngasih nasihat ke aku ya. Lumayan juga ternyata baik. Terima kasih atas perhatiannya. Aku tanya sekali lagi, mobil ini bisa langsung dibawa? Sudahlah Raka, kita sekampus tahu kondisimu. Nggak perlu so jadi orang kaya di sini. Lagi pula, Bella nggak tertarik sama trik murahan gini. Kamu bukannya senior Wulan, bunga jurusan tari? Nggak nyangka ya, ada bonus nggak terduga. Tadi aku lihat senior terus melirik Masa Rata itu. Raka, kamu nggak mau bilang mobil ini mau kamu beli buat aku kan? Raka, trik kayak gini terlalu mahal. Kamu nggak mampu. Senior salah paham. Maksudku, Masa Rata ini kayaknya model lama tahun lalu. Performa juga biasa saja, nggak dibeli pun nggak masalah. Gini saja, aku beli model Masa Rata terbaru saja. Kalau suatu hari kebetulan ketemu senior di jalan, aku bisa bermurah hati ngasih tumpangan. Raka, apa maksudmu? Ngeledek aku? Heh, senior terlalu sensitif. Bagus ya. Orang miskin tapi sok gaya. Aku mau lihat. Apa kamu benar-benar sanggup beli? Kalau aku benar-benar bisa beli mobil ini, masa senior mau menyerahkan diri? Kamu pikir aku bakal nyerahin diri? Kamu... Baiklah. Kalau kamu benar-benar mampu beli, aku nikahkan sahabatku sama kamu. Wulan, kamu ngomong apa sih? Kalau gitu setuju. Gesek kartu. Gesek? Aku nggak percaya. Dia bisa beli mobil beginian. Kamu bakal malu. Pembayaran berhasil. Ini nggak mungkin. Senior Wulan, omongan harus ditepati. Junior, Wulan cuma asal ngomong. Jangan mempersulitnya. Nggak bisa. Aku nggak mau nyeret Bella ke masalah. Aku jadi pacarmu. Poin kesukaan Wulan Larea plus 15. Kamu ini maunya enak sendiri ya. Dasar brengsek. Dengan kelenturanku jadi pacarmu, apa masih kurang pantas? Aku bikin kamu ketagihan. Gimana kalau ganti senior Bella saja? Kamu? Sudah Wulan, traktir Raka makan sekalian minta maaf. Anggap urusan ini selesai ya. Oke. Tapi hari ini aku masih ada urusan. Malam ini aku jemput kamu. Demi senior Bella, terpaksa aku setuju. Kamu? Junior Raka, tolong tanda tangan kontraknya. Tunggu. Mobil yang tadi itu aku cuma beli dadakan. Aku mau beli satu lagi. Apa? Beli satu lagi? Bukan. Kamu kira beli kol? Yang ini saja. Apa? Itu Mersa G63. Harga totalnya 7,4 miliar. Kamu yakin? Yakin? Poin kesukaan Wulan Larea plus 10. Poin kesukaan Bella Queenie plus 15. Kok poin kesukaanmu naik juga? Aneh. Kenapa aku malah ngerasa cowok ini ganteng banget? Rumor itu keterlaluan. Kapan paling cepat mobilnya bisa diambil? Kalau dipercepat, plat resmi malam ini bisa keluar.
tambah WhatsApp ya, biar gampang kontak nanti. Astaga, Bella nggak pernah nambah kontak cowok. Dia beneran tertarik. Aneh, kenapa pria ini santai sekali? Ini WhatsAppnya Bella loh. Harusnya dia senang setengah mati. Senior Bella, nanti tolong bantu antar mobilnya ya. Sekalian aku ajak muter bentar. Oke. Oh. Halo, Senior Mei. Halo, Raka. Malam ini kamu kosong nggak? Aku mau traktir kamu makan. Anggap ucapan terima kasih karena kemarin kamu udah bayarin perawatan. Aku juga udah siapin kejutan untukmu. Raka, selagi satu kampus, belum ada yang tahu kelebihanmu. Kakak bakal ambil kamu duluan. Raka, hari ini kamu kemana? Aku nungguin kamu seharian. Mana mawarku dan tasku? Cepat keluarin. Mawar tas apaan? Aku nggak ngerti kamu ngoceh apa. Tentu saja hadiah minta maaf. Tanpa hadiah buat apa aku maafin kamu? Nadia, kamu gila ya? Aku minta maaf sama kamu. Terus apa? Raka, jangan kira Nadia nggak tahu kamu lagi main trik apa. Bukannya kamu cuma jual mahal pura-pura cuek. Aku kasih tahu kamu ya, kalau kamu terus begini nantinya Nadia yang udah kamu dapetin nggak peduli sama kamu. Lihat aja nanti kamu nangis kayak gimana. Menurutmu, Raka ini memang bucin nomor 1 sekampus. Demi cewek saja, sampai segininya. Ya jelas dia kan pecundang. Selain Nadia, siapa yang mau ngelirik dia? Kalau nggak manfaatin kesempatan, emangnya dia mau jomblo seumur hidup? Aku bisa nebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Bajingan ini pasti bakal berlutut minta Nadia maafin dia. Raka, kamu dengar sendiri kan? Semua orang juga paham kok. Kenapa masih bengong? Cepat. Kalau enggak, aku nggak akan pedulin kamu lagi. Pernah kepikiran nggak kalau aku sudah benar-benar nggak ada rasa ke kamu lagi? Lagi pula, cewek cantik di sekitarku banyak banget. Aku sama sekali nggak peduli sama cewek cacat selera kayak kamu. Raka, kamu gila ya? Kamu berani ngomong kayak gitu? Raka, jangan nggak tahu malu gitu. Nadia kami itu bunga kampus di sini. Dia ngasih kamu kesempatan ngejar aja udah seperti nenek moyangmu bakar dupa satu gunung. Kenapa? Nggak percaya? Percaya setan. Bukannya kamu cuma anak desa pecundang miskin. Orang kayak kamu masih berani mimpi ada cewek yang ngejar kamu duluan. Jangan bikin karena dia ketawa. Cepat bawa hadiah dan minta maaf. Kalau enggak... Mereka datang. Raka, naik mobil. Kamu yang tiap hari cuma main game, berani-beraninya komentari proposalku. Sekarang aku umumkan. Kamu dipecat. Keluar! Ayah, kamu dengarkan? Dia suruh aku pergi. Pak Yanto, Pak Marco bilang manajemen rapat akan dimulai 10 menit lagi. Gak ada waktu, gak pergi. Tapi Pak Marco sangat memaksa Anda hadir. Ini instruksi dari Bu Wina. Anda wajib ikut. Aduh. Aku tahu. Baik. Kenapa Pak Yanto datang? Bukannya dia nggak pernah ikut rapat? Siapa yang tahu? Mungkin Pak Marco sengaja manggil. Dia suka sekali cari kesalahan. Akan ada tontonan seru. Terima kasih semuanya sudah sempat hadir di rapat ini.
Hari ini, Pak Marco mau umumkan satu proposal besar. Semua, setelah sebulan aku kerja siang malam, aku akhirnya buat satu strategi marketing yang revolusioner. Sekarang, biarkan aku jelaskan ke kalian. Semua orang tahu, pangsa pasar grup Senio selalu yang paling unggul. Jadi, kita nggak boleh cuma memikirkan untung rugi jangka pendek, tapi harus langsung tancap gas, maksimalkan anggaran, keluarkan 160 miliar berpromosi, kuasai pasar premium dalam 3 bulan. Kenapa reaksinya begitu? Ini proposal yang aku kerjakan sebulan penuh. Kalian? Pak Marco? Tentu saja. Kalau ada yang nggak sependapat, silakan ngomong dengan bebas. Wina selalu menurutinya. Siapa yang berani beda pendapat? Kemarin Santo staf kreatif. Karena kasih pendapat, besoknya langsung dipecat. Benar. Pak Yanto, dari tadi kamu main game. Kamu nggak puas sama proposalku, ha? Lihatlah. Mulai cari masalah lagi. Nggak ada. Nggak ada. Atau nggak dengar? Yanto, ruang rapat itu bukan tempat main game. Oh ya, lupa. Kamu itu nggak berguna. Meski kamu dengar, juga belum tentu kamu ngerti. Percuma aku tanya kamu. Karena kamu paksa tanya, 160 miliar buat beli exposure nggak berguna. Lebih baik uangnya langsung dilempar dari atas gedung. Gimiknya maksimal, efeknya pasti lebih bagus daripada proposal kamu. Kamu? Kau bilang apa? Aku bilang proposalmu itu penuh kelemahan. Pertama, target pelanggan salah sasaran. Yang kedua, channel pemasaran nggak tepat. Terakhir, cara hitung ROI dari dasarnya saja sudah salah. Uang yang kamu investasikan ini apa bedanya dengan buang uang? Oh bukan, buang batu ke air saja masih ada bunyinya. Kamu ini murni lagi beramal ke perusahaan iklan. Kamu? Kamu yang tiap hari cuma main game, berani-beraninya komentari proposalku. Sekarang aku umumkan, kamu dipecat. Keluar! Ayah, kamu dengar kan? Dia suruh aku pergi. Aku tahu. Tahu apa gunanya? Kamu harus buat kakek setuju aku pergi. Kakek, sudah zaman apa masih pakai perjodohan? Lagian aku sama Wina juga nggak kenal, nggak ada perasaan sama sekali. Bagaimana bisa nikah? Perasaan itu bisa dibangun. Dulu kamu belum pernah ketemu, sekarang ketemu juga masih sempat. Aku sudah ngomong sama kakek Senio. Kamu sekarang kerja di grup Senio. Baik-baiklah sama putri keluarga Senio. Aku nggak mau. Kakek, masalah pernikahanku, aku mau putuskan sendiri. Aku rencananya... Jangan banyak omong. Sekarang juga pergi. Nggak mau? Kamu mau pergi nggak? Nggak mau ya? Dokter! Aku mau keluar dari rumah sakit. Aku nggak mau dirawat. Anak cucu nggak berbakti, nggak nurut. Hidup juga nggak ada artinya. Aku nggak mau hidup lagi. Aku mau keluar. Jangan. Aku pergi, oke? Cepetan. Sekarang juga berangkat. Iya. Kamu berbaringlah. Aku sekarang juga berangkat. Ingat ya, keluarga Senio lagi susah. Kita harus jaga hubungan. Bantu mereka. Tahu nggak? Iya. Aku bantu. Pasti aku bantu. Aku akan atur. Baik. Kakek,
Setengah tahun ini aku sudah menuruti permintaanmu. Diam-diam pakai berbagai sumber daya buat grup senior yang harusnya bangkrut malah naik terus sampai berhasil go publik. Dan buat Wina langsung jadi ratu baru dunia bisnis kota Hangari. Sayangnya tetap kalah sama omongan manis dan modal gaya Marco. Cepat Anda izinkan aku pulang aja ya. Kamu paksa aku ngomong, kamu malah nggak bisa terima. Gila. Dasar. Yanto, kamu ulangi lagi. Kamu sudah dipecat, cepat keluar sekarang juga. Tunggu kakekku setuju. Aku sendiri yang akan pergi. Aku suruh kamu keluar sekarang juga. Kalau enggak, aku panggil satpam. Terserah kamu aja. Yanto, ini grup senior, bukan rumah kamu. Apa hubungannya sama kakekmu? Sekarang tolong keluar. Kamu jangan ganggu rapat. Bu Wina, kamu yakin mau usir aku? Perkataan yang sama, aku nggak mau ulangi. Tolong sadar diri, jangan buat semuanya jadi nggak enak. Bu Wina, jangan banyak ngomong sama dia. Jangan sombong kalau dikasih muka. Yanto, bukankah kamu bisa kerja di grup senior karena ada tunangan dengan Bu Wina? Kenapa banyak gaya? Pria menumpang hidup. Bu Wina sudah ngomong. Kenapa masih keras kepala? Cepat keluar. Kalau enggak... Kalau enggak apa? Yanto, berani-berani kamu merusak jamku. Kamu tahu berapa harganya, ha? Harga 1,6 miliar. Sendiri nggak bisa berdiri stabil. Salahkan siapa? Yanto, kamu keterlaluan. Ganggu rapat. Kamu sengaja merusak barang orang. Sekarang sebagai CEO grup senior, aku resmi kasih tahu kamu. Kamu dipecat. Sekarang juga bereskan barangmu dan pergi. Bu Wina, dia juga merusak jamku. Ini hadiah ulang tahun dari kamu. Hari ini dia harus ganti rugi. Yanto, hari ini kamu ganti jam aku. Atau aku pastikan kamu masuk penjara. Baik, aku ganti. Harganya 1,6 miliar ya? Harganya 16 miliar. Kamu mimpi ya? Jam ini hadiah ulang tahun dari Bu Wina. Sebenarnya nggak ternilai. Tapi minta kamu bayar 16 miliar itu sudah murah. Kalau nggak terima, biar semua orang di sini yang menilai. Iya, hadiah dari Bu Wina itu mana bisa dibandingkan dengan uang. Pak Yanto, lebih baik kau terima saja. Merusak barang harus ganti, itu sudah wajar. Tapi dengan gaji Pak Yanto, sepertinya harus bayar sampai pensiun. Kenapa melamun? Cepat bayar. Tentu, kalau kamu nggak mampu bayar, maka berlututlah. Sujud padaku untuk minta maaf. Nanti aku kurangi biayanya. Tunangan Bu Wina, terus kenapa? Lihat aku menindas kamu, dia bahkan diam saja. Dasar pecundang. 16 miliar. Nggak akan nambah lagi kan? Maksud kamu apa? Bawa tunai 16 miliar ke ruang rapat grup senior. Sekarang. Langsung. Cepat. Yanto, dasar pria menumpang hidup. So apa kamu? Seenaknya suruh orang bawa 16 miliar. Kamu pikir kamu siapa? So kaya sekali. Sok kaya. Akhirnya mereka tahu juga kan. Yanto, sudah cukup. Aku bilang terakhir kali. Sekarang juga pergi dari sini. Jamnya boleh kamu gak ganti, tapi pertunangan kita batal. Mulai sekarang gak ada hubungan lagi. Kamu yakin? Yanto, Bu Wina sudah bilang pertunangan dibatalkan. Kenapa kamu masih di sini? Cepat minggir! Minggir! Kamu berani dorong aku? Kamu mau mati ya? Hari ini, aku pasti buat kamu menyesal. Berhenti! Pak Jaki dari Bank Hangari. Apa? Pak Jaki? Itu dewa uangnya Hangari. Kenapa tiba-tiba datang ke grup senior? Nggak tahu. Apa karena pinjaman 400 miliar grup senior itu? Nggak mungkin. Uang segitu, mana mungkin buat Pak Jaki turun tangan sendiri. Pak Yanto, ini 16 miliar yang Anda mau. Bukan?
Apa? Pak Jaki sendiri antar uang buat Yanto. Bagaimana bisa? Jangankan Bu Wina, bahkan Pak Budi gak diperlakukan begitu. Yanto ini sebenarnya siapa? Terima kasih. Pak Jaki, urusan kecil begini mana pantas bikin Anda datang sendiri. Benar. Kakekku pernah sebut soal Anda. Beliau selalu mau ajak Anda makan. Tuan Muda Yanto, kalau Anda butuh apapun, silakan bilang saja. Kamu boleh pergi. Baik. Rapat di grup senior, sampai harus bawa-bawa kursi. Kacau sekali. Perusahaan yang gak ada aturan seperti ini. Pinjaman 400 miliar yang disetujui kemarin. Tahan dulu, coba dicek lagi. Baik. Pak Jaki! Pak Jaki! Iya. Proposal marketing 160 miliar Pak Marco. Semuanya andalkan pinjaman ini. Sekarang uangnya nggak cair. Mau bagaimana lagi? Mana aku tahu. Sepertinya akan gagal. Yanto, semuanya gara-gara kamu. Cepat suruh Pak Jaki setuju lagi pinjamannya. Kalau enggak... Kamu yang buat dia marah. Apa urusannya sama aku? Dan juga, uang 16 miliar ini nggak kurang sepeser pun. Kamu... Mulai sekarang, jam tanganmu jadi milikku. Kamu... Baik. Satpam, bawa uangnya. Jam tanganmu sudah aku ganti. Sekarang kita bahas ganti rugi ponselku. Ponsel jelek begitu. Paling berapa harganya? Memang nggak mahal. Paling 200 miliar saja. Yanto, 200 miliar? Kamu mikirkan uang sampai gila? Kamu mikirkan uang sampai gila? Ya, gitu. Pak Yanto, jangan-jangan otakmu itu sudah rusak karena kena kopi panas. 200 miliar? Sepertinya gak sampai 10%-nya juga kali. Pak Yanto, secara hukum barang rusak diganti sesuai harga. Kamu ini namanya memeras, pelanggar hukum. Dia memeras aku 16 miliar itu legal. Kamu? Tadi kamu kemana saja? Sekarang muncul jadi penjilat. Cukup. Yanto, ngomong besar tiap hari gak capek apa? Ponsel Samsung murahan begitu berani minta 200 miliar. Kamu masih merasa benar? Ponsel Samsung biasa memang gak segitu harganya. Tapi ponselku ini bukan. Oh begitu ya. Bahkan kalau terbuat dari emas juga nggak akan semahal itu. Kusarankan kamu pergi dari sini. Kalau enggak, Pak Anto. Wapres senior Samsung Anto Santoso. Orang sekelas dia biasanya cuma kelihatan di berita. Buat apa? Datang ke grup senior. Mungkin kerja sama 1 triliun dengan grup Senio itu. Besar buat grup Senio, tapi kalau buat Samsung kecil. Nggak mungkin sampai Pak Anto datang sendiri. Pak Anto, aku Wina Senio, CEO grup Senio. Boleh tahu kedatangan Anda ini karena... Tuan Muda Yanto, tadi sistem kami mendeteksi ponsel Anda kena benturan keras dan memicu alarm. Kami khawatir terjadi apa-apa, jadi datang langsung. Pak Anto juga datang demi Yanto. Ini ponselnya ada alarm keamanan sampai buat Pak Anto datang bawa orang. Ini sangat berlebihan. Tuan Muda Yanto, Anda baik-baik saja? Aku nggak apa-apa. Cuma ponselnya tadi jatuh. Kerusakannya parah, perbaikan, plus ganti komponen. Setidaknya 140 miliar. 140 miliar? Perbaiki ponsel semahal itu? Kamu meragukanku? Lihat baik-baik, ini model edisi terbatas khusus. Chip dan penyandiannya 5 generasi lebih maju dibanding ponsel flagship terbaru. Karena biayanya mahal dan masih tahap uji coba belum bisa dipasarkan, harga dasarnya sekarang minimal 200 miliar. 200 miliar? Ini laporan uji dan kontrak pembeliannya. Lihat sendiri. $200 miliar? Kenapa ada orang pakai ponsel seharga 200 miliar? Yanto, sebenarnya kamu itu siapa? Kamu nggak pantas tahu. Pak Marco
Lebih baik kita bahas ganti ruginya dulu. Aku gak percaya. Mana mungkin ada ponsel harga 200 miliar. Kalian pasti kerjasama membohongiku. Ini pemerasan. Aku Anto Santoso, Wapres Samsung, memeras kamu? Memang kamu layak? Aku. Bu Ina, ini karyawan grup Senio. Pakai orang bodoh begini, aku jadi ragu sama kualitas grup Senio sekarang. Kerjasama kita sepertinya dibatalkan saja. Apa? Pak Anto, Pak Marco cuma kebawa emosi asal bicara. Lebih baik ganti rugi ponsel diselesaikan dulu. Kalau Anda nggak terima harga kami, silakan lewat jalur hukum. Tim legal Samsung ada 3.865 orang. Siap kapan saja. Tim legal Samsung dijulukinya penguasa pengadilan. Jangankan Pak Marco, bahkan seluruh grup Senio pun gak akan sanggup melawan. Sepertinya nasib Pak Marco tamat deh. Bu Wina, tolong. Tolong aku. Pak Anto, soal ganti rugi Pak Marco, pihak grup Senio akan menanggung. Menurut Anda boleh? Aku hanya menyediakan bukti dokumen. Untuk urusan kompensasi detailnya, bahas dengan pemiliknya. Dalam 3 hari, ganti rugi harus masuk. Baik. Tuan Mudayanto, karena sudah sepakat, aku pamit dulu. Pak Anto, soal kerja sama kita? Bu Wina sebaiknya benahi timnya dulu, baru kita bahas kerjasama. Standar Samsung, bukan tim sembarangan yang bisa kerjasama seenaknya. Gak usah ntar. Pak! Bu Wina benar-benar baik sama Pak Marco. Ganti rugi 200 miliar langsung mau ditanggung. Tapi ayah dan kakekmu apa akan setuju? Diam! Setuju atau tidaknya Pak Johan dan Pak Budi? Apa urusannya denganmu? Gak perlu kamu pikirkan. Benar. Yanto, aku jamin dalam 3 hari kompensasi pasti masuk. Tapi ada satu syarat. Pertunangan kita harus dibatalkan. Sekarang, silahkan kamu pergi. Kamu dengar? Sampai sudah dipecat. Masih nggak cepat pergi? Pergi? Kehilangan pinjaman 400 miliar dan kerja sama 1 triliun. Sebenarnya siapa yang harus pergi? Sepertinya aku perlu minta Pak Budi untuk menilai ini. Kamu? Kamu seorang pria yang menumpang hidup. Berani-beraninya ganggu Pak Budi. Pria bodoh yang minta wanita bayar ganti rugi. Siapa pria yang menumpang hidup? Kamu? Cukup! Yanto, aku nggak peduli kamu punya hubungan apa dengan Pak Jeki dan Pak Anto. Aku yang buat keputusan di grup Senio. Satpam! Bu Wina? Cepat usir dia. Silakan Pak Yanto, jangan buat kami pakai cara kasar. Aku di sini diundang langsung oleh Pak Budi. Cara kasar? Kalian berani? Pak Budi mengundangmu? Yanto, kamu sudah gila. Kamu pikir kamu siapa? Pantas. Yanto, aku sudah cukup menghormatimu. Kalau kamu masih maksa begini, aku cuma makin muak. Lakukan. Sepertinya sudah nggak perlu telepon lagi. Masih berani banyak omong. Cepat, usir keluar. Kalian sedang apa? Cepat hentikan! Pak Budi. Ayah, kakek, kenapa kalian datang? Maaf Tuan Mudayanto, semua kejadian ini aku sudah dengar. Semua gara-gara Wina, masih belum dewasa. Aku menggantikan dia untuk minta maaf padamu. Maaf, sudah buat kamu susah. Pak Budi sampai minta maaf ke Yanto. Ini mana mungkin? Ini... Kakek sedang apa? Master, muridmu ini bebas dari penjara. Jaga dirimu baik-baik. Murid kesayanganku, ingat baik-baik. Urusan yang kupercayakan padamu
Setelah keluar dari penjara, segera cari tubuh Phoenix sejati dan berkultivasilah bersamanya. Kalau enggak, aura naga pendendam itu akan merusak meridian jantungmu. Dan kamu akan meledak lalu mati. Saya mengerti. Namaku Gio Farrell, putra kedua keluarga Farrell. 3 tahun yang lalu aku dipaksa keluarga gantikan kakakku masuk penjara. Di dalam penjara, aku dihina dan disiksa. Rasakan itu. Lalu Master menerimaku jadi muridnya. Dia mengajariku banyak kemampuan. Master. Lalu aku Gimana, jadi raja Bos? tanpa mahkota Enak di gak? penjara. Pergilah, untuk seterusnya jadilah orang baik. Sekarang aku bebas. Sudah waktunya selesaikan urusan dengan keluarga Farrell. Pergi? Dia benar-benar pergi? Jangan-jangan cuma menipu kita. Mustahil, barusan ku dengar dengan telingaku sendiri si penjara bilang dia sudah bebas. Hah, dia sudah bebas? Berarti orang itu mau kembali pun itu nggak akan mungkin. Bagus. Akhirnya kita bisa bertahan sampai orang itu pergi. Mulai sekarang gak ada lagi yang akan mengajar kita. Ini benar-benar berkah dari Tuhan. Wajahku yang tampan dan gagah ini akhirnya terselamatkan. Ya, ayo minum. Ayo minum. Ayo, saudara. Ayo minum. Ayo. Gak bisa, putri keluarga Abian itu selain lumpuh, wajahnya juga rusak dan jelek. Meski mati, aku gak mau Deon jadi menantu keluarga Abian. Kamu pikir aku rela ngebiarin Deon menikahi mayat hidup? Tapi ini perintah mutlak dari ayah. Meski Deon mati, mayatnya juga harus dikirim untuk menikahi putri keluarga Abian. Tuan dan Nyonya Pagio kembali dari penjara. Calon untuk jadi menantu sudah tersedia sekarang. Gio, ini sup ayam yang khusus ibu buatkan untukmu. Benar. Ibumu memasaknya pagi-pagi sekali. Rasanya sangat enak. Cepat cicipi. Ayam direbus dengan jamur dan kaldu ayam di mie instan rasanya memang enak. Ibumu takut kamu kelaparan. Nanti malam dia masak enak. Benar-benar, malam ini kita makan besar. 3 tahun aku gantikan kakak masuk penjara. Kalian gak menjengukku sekalipun. Sekarang begitu aku bebas, kalian mulai berakting menunjukkan kasih sayang. Apa itu gak lucu? Gio, kok kamu bisa bicara begitu? Aku dan ayahmu terlalu sibuk makanya gak sempat jenguk. Tapi kami benar-benar menyayangimu. Benar. Menyayangiku dengan mie instan memang begitu tulus. Jangan pergi, Rauf. Begini, untuk menebus penderitaanmu selama 3 tahun ini, aku menjodohkanmu dengan seseorang. Dia putri keluarga Abian. Sosialita nomor 1 di kota Sira. Kalau kamu menikahinya, kamu pasti kaya dan terhormat. Berkah ini, kenapa nggak diberikan pada kakak? Kakakmu sudah punya pacar. Selain itu, berkah ini memang milikmu. Sebagai kakak, mana mungkin merebutnya darimu? Aku bisa menikahi gadis itu. Tapi aku perlu tahu siapa ayah kandungku. Master bilang, cuma darah klan naga yang bisa lahirkan anak dengan tulang naga. Aku sudah suruh orang selidiki. Sebenarnya Rauf dan Elvi cuma orang biasa. Kamu ini bicara apa? Kamu itu anak kandungku.
Mana ada ayah kandung yang menyuruh anak gantikan orang di penjara dan begitu bebas disuruh menikahi orang lumpuh. Asal kamu ceritakan asal-usulku, aku akan menikahi putri keluarga Abian. Ini balas budi karena kalian membesarkanku. Anak durhaka, beraninya mengancamku. Aku pukul kamu. Coba saja. Sejak kapan aura anak durhaka ini jadi begitu menakutkan? Pernikahan ini sangat penting. Kamu memang bukan anak kandungku. Dulu kamu dibuang di pinggir jalan. Aku merasa kasihan jadi kubawa pulang. Hal ini diketahui semua tetua keluarga. Petunjuknya putus lagi. Tapi yang pasti ayah kandungku pasti punya darah klan naga. Begitu ditemukan, aku pasti akan mengetahui kenapa tulang naga sejati di tubuhku dicabut. Dulu, kalau aku nggak ketemu Master di penjara, aku pasti sudah mati karena aura naga penuh dendam itu. Tuan, Nyonya, keluarga Abian menjemput pengantin. Gio, ayahmu sudah mengatakan semuanya. Aku setuju menikah. Tapi mulai hari ini, hubunganku dengan kalian putus total. Gak ada hubungan lagi. Siapa yang mau punya anak mantan narapidana? Gio, kalau itu memang keinginanmu, kami setuju. Benar. Kami setuju. Mulai sekarang, kamu bukan lagi keluarga Farel. Ingatlah kata-kata kalian hari ini. Pak Agam, maafkan aku. Kemampuanku masih kurang. Nggak bisa sembuhkan putrimu. Tapi aku sudah kirim orang buat mencari Raja Obat. Orang ini siapa ya? Kok bisa tahu nama Master? Kalau ada kabar, akan aku kabari secepatnya. Oh iya, terima kasih Dokter Bimo. Aku pamit dulu. Tuan, Nyonya. Jadi kamu menantu yang dikirim keluarga Farel. Aku dengar, kamu baru keluar dari penjara. Benar. Hebat juga keluarga Farel. Menyuruh narapidana menjadi menantuku. Mereka pikir keturunanku semudah ini diinjak. Kenapa bicara seperti itu? Keluarga Farel sudah menelponku. Aku juga sudah setuju. Dia tampan, penyayang dan setia. Cukup pantas untuk Yola. Pak Dudi, uruskan buku nikah mereka. Baik. Gio, ayahmu memang seperti itu. Jangan diambil hati. Ada 2 miliar di kartu ini. Ini hadiah selamat datang dari ibu. Ibu, aku nggak bisa menerimanya. Ambil saja, jangan sungkan pada ibu. Jadi menantu ternyata nggak buruk. Terima kasih. Kalau begitu aku mau naik melihat Yola. Oke. Mina? Iya. Nyonya, antar Gio ke atas. Baik, silahkan Pak. Wah, cantik sekali. Katanya wajahnya rusak. Hah? Ini tubuh Phoenix sejati. Master bilang tubuh seperti ini sangat langka. Gak kusangka dapat istri seperti ini. Dalam tubuh Yola ada energi sejati. Juga racun buah merah. Sepertinya istriku ini bukan orang sembarangan. Toksisitas bunga merah untuk sementara sudah ditekan. Sekarang, pakai energi sejatiku untuk mengaktifkan vitalitas tubuhnya. Apa yang kamu lakukan pada Bu Yola? Cepat panggil orang. Ada yang melecehkan Bu Yola. Aduh. Apa? Kamu? Dasar kamu ini benar-benar brengsek. Anakku sudah seperti ini. Kamu masih ingin menyentuhnya. Apa kamu masih bisa disebut manusia? Dasar. Enggak. Aku... Benar yang aku pikirkan. Narapidana memang gak ada yang baik. Beritahu keluarga Farel bahwa si brengsek ini pulang. Kenapa mesti buru-buru? Aku percaya Gio bukan orang seperti itu. Gio, bilang pada ibu, apa yang barusan kamu lakukan? Aku tadi sedang mengobati Yola.
Apa kamu bilang? Mengobati? Kamu yang gak lulus SMA, masuk penjara jadi narapidana, bisa mengobati? Oke, coba sebutkan penyakit apa yang diderita Yola? Ya, keracunan. Ngawur, omong kosong. Aduh, Yola kecelakaan mobil. Otaknya rusak sehingga dia menjadi lumpuh. Apa hubungannya dengan keracunan? Itu cuma tampak luarnya saja. Tuan, Nyonya besar datang. Agam, ku dengar kalian mengambil mantu narapidana ya? Mana dia? Biar aku lihat. Semua ini gara-gara kamu, dasar bocah sialan. Menantuku, bukan urusanmu. Paling enggak, aku juga bibinya Yola. Mana mungkin aku nggak peduli. Jangan marah kalau aku jujur. Meski Yola itu lumpuh, bukan berarti bisa sembarangan ambil orang. Seakan-akan Yola itu nggak laku. Kamu... Jadi, ini si narapidana itu. Bukannya kelihatan sial. Jangan sampai bikin Yola kena bencana. Kalau nggak hati-hati, Yola seumur hidup nggak akan bisa bangun lagi. Aduh. Lihat mulutku ini. Selalu saja bicara jujur. Maaf, Bibi tua. Waktu kecil aku pernah diramal. Katanya aku pembawa keberuntungan. Kemana aku pergi membawa berkah. Mungkin sebentar lagi, Yola juga akan bangun. Dasar narapidana. Beraninya menyebutku tua. Akan kusobek mulutmu. Kakak, kamu sebagai orang tua berdebat dengan anak muda. Gak takut ditertawakan kalau tersebar. Iya benar. Dengar, Rati, jangan terlalu sombong. Aku datang untuk kasih tahu. Ayah sudah memutuskan menunjuk anakku Doni sebagai CEO perusahaan. Pengangkatannya diadakan sebulan lagi. Ayah pilih kasih. Kami gak setuju hal ini. Terus kamu mau apa? Putrimu yang kamu banggakan sudah jadi lumpuh. Siapa lagi yang bisa kamu andalkan? Suamimu yang gak berguna ini? Atau menantu narapidana ini? Keluarga Abian ditakdirkan diwarisi keluarga kami. Kalau kamu tahu diri, berlututlah dan mohon belas kasihan. Mungkin aku masih bisa berbelas kasihan. Kamu... Sayang sudah. Kamu... Sudah sayang. Anak kita masih sakit sayang. Sudah sayang. Yolaku, kalau kamu masih baik-baik saja, gak ada yang berani menghina keluarga kita. Bagaimana kita akan lewati hari-hari yang akan datang? Ibu, jangan menangis. Yola, kamu sudah sadar? Dokter, anakku sudah sadar. Dokter cepat ke sini. Lihatlah. Dokter, bagaimana keadaan anakku? Semua fungsi tubuh Ibu Yola pulih dengan sangat baik. Cukup menjaga asupan gizi secara rutin. Syukurlah, leluhur keluarga memberkati. Anakku akhirnya sadar. Kak Mira, kamu lihat kan? Gio memang keberuntungan keluarga kami. Baru saja dia masuk keluarga ini, Yola langsung sadar. Gio pembawa keberuntungan. Hidup keluarga kami pasti akan makin makmur. Jangan bilang aku nggak mengingatkan. Berhati-hatilah. Bisa saja tanpa sengaja, posisi CEO yang kamu dapatkan ini akan hilang. Cuma narapidana, apa yang mau disombongkan? Dasar nggak tahu malu. Hati-hati jalannya, Kamira. Jangan sampai jatuh dari tangga. Menantu yang baik, kamu memang pembawa keberuntungan keluarga. Aku percaya. Kalau Yola bersamamu, dia pasti akan bahagia. Sayang, Yola sudah sadar. Kita akhiri lelucon ini sampai di sini. Agam, aku sama sekali nggak menyadari kamu orang yang nggak tahu terima kasih. Apa maksudmu? Yola bisa sadar karena berkat perlindungan para leluhur keluarga Abian. Apa hubungannya sama bocah tengik ini? Lagi pula, apa kamu ingin anak kita bersama dengan narapidana? Gio adalah menantu yang kupilih. Berani sebut-sebut penjara lagi, aku nggak akan tinggal diam. Nggak ada kompromi dalam hal ini. Mereka tidak boleh bersatu. Ayah, Ibu, jangan bertengkar lagi. Aku ingin tenang sebentar. Baiklah, istirahatlah dengan baik. Ibu siapkan sumber gizi untukmu, ya? Kenapa kamu
kamu dorong aku? Anak itu belum keluar. Kita nggak bisa biarkan dia berdua dengan anak kita. Kenapa pergi, kamu ini? pergi, Aduh, pergi. bocah tengik. Keluar. Pergi. Pelan-pelan. Terima kasih. Aku sudah cukup mengerti apa yang terjadi. Ibuku cuma terlalu mengkhawatirkanku. Makanya berbuat konyol seperti ini. Aku kasih kamu 20 miliar sebagai ganti rugi. Ayo kita cari waktu untuk mengurus perceraian. Aku nggak setuju kalian cerai. Sejak kamu lumpuh, para pria yang dulu mengejarmu menjauh darimu. Apalagi mau jadi suamimu. Cuma Gio yang mau. Kamu juga bangun setelah Gio datang. Gio itu tampan dan wataknya baik. Apalagi yang bikin kamu nggak puas? Baik, dia pernah di penjara. Kamu itu tahu apa? Aku sudah suruh orang selidiki. Gio waktu itu menanggung kesalahan kakaknya. Baru saja bebas dia berkorban lagi demi keluarganya. Bukankah itu watak yang baik? Pokoknya, kalau kamu cerai sama Gio, aku nggak akui kamu sebagai anakku. Ibu. Kamu? Ayah mendukungmu. Soal ibumu, biar ayah yang tangani. Dengar nak, kalau kamu tahu diri, cerailah baik-baik. Cerai secara sukarela. Meski aku butuh tubuh Phoenix sejati untuk menekan aura naga penuh dendam, mustahil bagiku merendahkan diri di depan wanita yang ngotot cerai. Dasar nggak guna. Ibu, jangan sampai kelaparan. Kesehatan yang utama. Tetap saja Gio yang paling perhatian. Tenang saja, selama ada ibu, mustahil gadis itu menceraikanmu. Terima kasih, Bu. Aku pergi dulu. Jangan lupa makan ya. Si Gio ini, pelet apa yang dia berikan pada ibu? Sampai ibu begitu menyukainya. Halo Bu Yola, penyelidikan soal kecelakaan mobil yang Anda minta sudah selesai. Pelakunya adalah Doni. Sudah kuduga. Apa ada yang mencurigakan darinya? Katanya dia dekat dengan keluarga Rajasa. Bu Yola, kalau Doni bisa kerjasama dengan keluarga Rajasa, grup Abian nanti akan jatuh ke tangan Doni. Posisi CEO grup Abian harus jadi milikku. Oh ya, selidiki satu orang lagi, suami baruku, si Gio. Racun bunga merah dalam tubuhku kenapa jadi lemah? Apa yang sebenarnya terjadi waktu aku gak sadarkan diri? Pak Agam, Pak Diki menghadiahkan satu set porselen kuno untuk hiburan Bu Yola. Oh, bagus. Pak Agam, putra bosku mengirimkan lukisan bunga dan burung kuno agar Bu Yola bisa menikmatinya. Pak Agam, putra bosku mengirim satu set kalung safir kerajaan. Semoga Bu Yola menyukainya. Bagus. Pak Agam, putra bosku mengirim mahkota kerajaan asing. Bagus. Putra bosku membawakan batu rubi darah merpati. Putra bosku menghadiahkan kapal pesiar. Bagus. Yola tentu tahu niat baik kalian. Semuanya diterima. Terima apa? Waktu Yola kena musibah, mereka cepat-cepat kabur. Sekarang setelah Yola bangun kembali datang untuk menjilat, ku beritahu kalian, Yola sudah menikah. Bawa rongsokan kalian, pergi dari sini. Aduh, kalian jangan pergi. Hei, jangan pergi. Hei, jangan pergi. Aduh, marahmu keterlaluan. Jangan kira aku nggak tahu yang kamu pikirkan. Sudah ku bilang itu nggak mungkin. Seumur hidupku, aku cuma mengakui Gio sebagai mantu. Gio, temani ibu jalan-jalan sebentar. Baik. Ibu, pelan-pelan. Tetap mantuku yang paling perhatian. Nah, lihat ini. Dia itu, bocah tengik itu, cuma tahu menjilat Ratih.
Cepat pisah saja dengannya. Dia benar-benar nggak berguna. Belum istirahat? Aku mau mandi dulu ya. Tunggu, kita bicara dulu. Bicara apa? Soal cerai ya? Asalkan ibu setuju, aku nggak keberatan. Kamu juga lihat sendiri sikap ibuku. Soal cerai, kita tunda dulu. Aku panggil kamu untuk kasih tahu kamu, mulai sekarang, kita cuma suami istri atas nama saja. Sebelum ibuku izinkan cerai, dilarang saling mencampuri kehidupan masing-masing. Kamu boleh cari wanita lain di luar, tapi nggak boleh dibawa pulang. Boleh. Apa sekarang aku sudah boleh mandi? Boleh. Karena dia tahu diri, setelah cerai nanti, aku bisa kasih perhatian sedikit. Nak, aku baru dapat kabar. Upacara pengangkatan Doni dimajukan sampai minggu depan. Kalau sampai kita dalam 3 hari ke depan nggak bisa kerjasama dengan keluarga Rajasa, posisi CEO Grup Abian jatuh ke tangan cabang keluarga besar. Aduh. Ayah, jangan khawatir. Aku sudah suruh orang hubungi keluarga Rajasa. Hei! Kamu ini laki-laki dewasa, tapi seharian cuma berdiam di rumah. Apa maksudnya? Nggak mau cari uang untuk nafkahi keluarga? Apa kamu mau keluarga Abian menanggung hidupmu selamanya? Pagi-pagi sudah marah-marah. Gio, jangan pedulikan ayahmu. Ibu, ayah benar. Aku memang harusnya cari kerja untuk nafkahi keluarga. Kamu sungguh bertanggung jawab. Nanti ibu suruh perusahaan mengatur posisi untukmu. Grup Abian, perusahaan kita itu cuma menerima lulusan kampus ternama dan pasca sarjana. Narapidana mana bisa masuk? Apa kata orang? Oh iya, aku rasa lebih baik suruh dia ke Serigala Putih untuk menagih sisa pembayaran perusahaan kita. Yang menunggak itu orang-orang yang susah dihadapi. Gio masih sangat muda, mana mungkin bisa tangani. Dia itu narapidana, mana mungkin takut sama mereka. Bahkan aku pikir balas sepadan. Ayah benar. Ibu, biar aku coba dulu. Akhirnya ada sedikit semangat. Nanti aku kirimkan daftar tagihan yang menunggak. Sekarang kamu pergilah. Ibu, aku pergi menagih. Gio, jangan paksakan diri. Lakukan saja yang terbaik. Aku tahu, Ibu. Fiona, suruh orangmu mengawasi situasi Gio terus. Jangan sampai dia dipukuli sampai mati. Gio, ku dengar putri keluarga Abian sudah bangun. Bisa sampaikan padanya kalau ayah ingin bertemu? Gak ada waktu. Jangan telepon aku lagi. Anak durhaka, beraninya menutup teleponku. Kalau tahu begini, harusnya kita nggak biarkan si brengsek itu menikah. Pernikahan ini harusnya memang untuk Deon. Giolah yang nggak tahu diri, merebut dari kakaknya akhirnya begini. Karena ini kesalahan, maka harus diluruskan. Kamu benar, kita harus meluruskannya. Mutiara keluarga Abian harusnya menjadi istri Deon. Perusahaan keamanan Serigala Putih. Inilah tempatnya. Wah, cantik banget. Gak disangka di tempat begini masih bisa melihat wanita secantik itu. Berani melirik lagi, aku cungkil matamu. Auranya kuat banget. Wanita ini jelas bukan orang biasa. Lina,
Jangan cari masalah. Mereka juga cari organisasi Serigala Putih. Hei nak, berani mengikuti lagi, akan kupatahkan kakimu. Kamu pikir kamu siapa? Aku mengikutimu. Aku juga ada urusan di sini. Beraninya bicara begitu padaku, cari mati. Permisi Pak, ada perlu apa datang ke sini? Menagih utang. Hei nak, berani juga kamu. Tahu nggak ini tempat apa? Kamu gila ya? Jelas tertulis perusahaan keamanan Serigala Putih. Kamu buta ya? Bocah kurang ajar, beraninya memakiku. Minta dipukul ya. Sudahlah Lina. Anak muda, ini bukan tempat yang baik. Baiknya nggak gegabah. Segera pergi dari sini. Kamu dengar itu? Kalau mau hidup, cepat pergi. Wanita cantik baik hati ini. Kedepannya, kalau kamu ada kesulitan, aku bantu kamu sekali. Bos, orangnya datang. Nasihat nggak mempan bagi si bebal. Nona Sinta berkenan hadir ke tempat ini. Aku benar-benar merasa sangat terhormat. Ternyata dia putri keluarga Rajasa. Bukankah itu keluarga yang mau kerjasama dengan keluarga Abian? Pergi. Ambil teh langka koleksiku dan seduh untuk Nona Sinta. Katakan Pak Jeffrey, bagaimana caranya agar kamu mau pindah? Karena Nona Sinta sudah datang sendiri, aku nggak akan berbelit-belit lagi. 1 triliun. Kami akan segera pindah. 1 triliun, kenapa nggak merampok saja? Merampok mana secepat urusan pindah ini? Hari ini Nona Sinta sudah datang sendiri. Kehormatan itu pasti akan kuberikan. Ayo, cicipi dulu tehku. Nanti kita bicarakan lebih lanjut. Kalau Nona Sinta nggak mau kasih kehormatan ini, persilahkan dia pergi. Dengar ya Jeffrey, memang kau pantas minum teh dengan majikanku. Jangan kira kami nggak berani. Dengar nak. Aku sudah puluhan tahun arungi dunia melalui hidup dan mati. Bukan orang yang gampang ditakuti. Pilihanmu, ikuti cara yang kumau. Atau pergi. Kamu? Pak Jeffrey, sebut saja angka yang kamu mau. Karena Nona Sinta begitu belak-belakan, aku juga langsung saja. Selama kamu menemaniku semalam, saudara-saudaraku akan segera pindah. Beraninya menghina majikanku, cari mati! Penguat tubuh tingkat 7-8 dibandingkan dengan kedua orang ini, Lina sedikit lebih kuat. Jeffrey buat akan kalah. Minta maaf pada Nona. Gadis ini cukup kuat. Ini wilayahku. Kamu... Hajar wanita itu. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Bagaimana? Nona Sinta sudah memutuskan? Nona! Tenang saja. Selama kamu menemaniku, aku pasti perlakukan kamu dengan baik. Cari mati. Penguat tubuh tingkat 9. Sinta ini memang bukan orang biasa. Pantas jadi kebanggaan keluarga Rajasa mencapai penguatan tubuh tingkat 9, tapi tetap terjebak. Cari mati sendiri. Kamu menjebakku. Nona Sinta, apa ibumu nggak pernah kasih tahu kalau di luar rumah jangan sembarangan minum sesuatu dari orang lain? Sekarang kamu terjebak kan? Nona Sinta, kusarankan jangan buang-buang tenaga. Yang kutaruh itu obat perangsang. Makin kamu alirkan energimu, efeknya akan makin kuat. Nona! Dasar brengsek, berani sentuh aku. Keluarga Rajasa pasti singkirkan organisasi Serigala Putih.
Lebih baik mati di tengah keindahan. Kesempatan untuk bersama wanita secantik ini sepadan dengan kematian. Lagi pula, aku nggak perlu mati. Ada yang bilang di keluarga Rajasa, siapapun yang tidur denganmu akan jadi menantu keluarga Rajasa. Ayo, biarkan kakak ini memanjakanmu. Pergi! Oh, lari? Tolong aku pasti akan membalasmu dengan baik. Nona Sinta, daripada memohon pada pecundang ini, lebih baik simpan tenaga untuk bersenang-senang dengan kakak. Bos. Kami belum pernah main dengan nona besar seperti ini. Jangan buru-buru. Nanti kalian bergiliran melayani Nona Sinta. Kita semua jadi menantu keluarga Rajasa. Ayo. Kalian para pria dewasa mengganggu satu wanita. Kalian benar-benar memalukan kaum pria. Bunuh dia! Bunuh dia! Ayo, hajar! Jangan ciut! Bisa nggak? Bunuh dia! Ayo hajar dia. Ayo bunuh dia. Ayo terus. Jangan lama. Hei. Ayo. Pukul. Ayo cepat di sini dia. Jose, ku dengar kamu itu juara 10 kali di kejuaraan tinju. Berani bertarung denganku nggak? Payah. Ciut begitu. Memangnya kamu pantas dijuluki sang juara 10 kali? Sebentar lagi aku bebas. Aku nggak ingin cari masalah. Pergi. Ayo maju. Ayo. So garang. Ku bunuh kau. Kamu sudah mencapai puncak kemampuan. Ingat, dalam 3 tahun ini, jangan sembarangan menyerang. Guru, jangan pakai kekerasan untuk menindas orang lain. Dendam orang tuaku bagaimana? Saat waktunya tiba, semuanya pasti akan terungkap. Bagaimana mungkin? Jose berkelakuan baik. Dia dapat pengurangan hukuman. Diizinkan keluar dari penjara. Lumayan juga. Kak, aku juga mau coba. Lihat apa kamu? Pergi sana, nggak lihat kami lagi tes kekuatan. Nanti, kalau kena pukul, jangan nangis kayak anak kecil ya. Aku... Kanina. Baiklah, cukup untuk hari ini. Semuanya boleh pulang dulu. Kanina, kenapa hari ini biarkan semuanya pulang cepat? Ada masalah yang perlu aku bicarakan. Jose, kamu rapikan tempat ini. Apakah kekuatan tinjuku belakangan ini menurun? Selamat, Anda pecahkan rekor tertinggi. Jose, kalau sudah selesai cepat kemari. Ya, tunggu sebentar. Terburu-buru begitu, nggak tahu apa yang terjadi. Hah? Pak Doni? Lihat. Itu 999.999. Ini bagaimana mungkin? Ayo. Kanina, mesin uji kekuatan. Duduklah. Kita bicara dulu. Jose,
Kamu juga duduk. Kalian sudah lama ikut denganku. Kalau ada masalah, aku juga gak akan diam. Makan malam ini, makan malam perpisahan kita. Setelah ini, kita jalan masing-masing. Kanina, apa maksudnya? Kamu mau usir kami? Benar Kanina, apa klub tinju ada masalah dengan keuangan? Kalau nggak ada uang di rekening sekarang, kami boleh nggak ambil gaji dulu? Makan malam perpisahan ini kita lupakan saja. Makan dulu, nanti kita bicarakan lagi. Gimana masih bisa makan? Kanina, cepat kasih tahu kami, jangan buat kami cemas. Benar Kanina, kamu kasih tahu saja. Budi datang ke kota Lira. Kita target berikutnya. Budi yang keliling negeri menantang klub-klub itu? Aku ingat, dia pernah bilang akan tantang semua klub tinju di negeri. Sekarang dia sudah berhasil menantang 99 klub. Dan nggak terkalahkan. Betul. Menurut aturan kota Lira, kalau ada yang berhasil menantang klub, maka klub itu harus dibubarkan. Klub kita nggak punya kemampuan yang cukup untuk melawan dia. Jadi... Kanina, kita nggak takut padanya. Aku nggak percaya kalau Budi itu benar-benar bisa kalahkan kita semua. Benar Kanina. Kita nggak perlu takut padanya. Bagaimanapun juga, aku dan Kak Doni adalah tulang punggung klub. Banyak kompetisi besar dan kecil yang sudah kami ikuti. Dan kami juga dapat medali. Aku nggak percaya nggak bisa kalahkan dia. Betul Kanina, tenang saja. Walaupun harus korbankan nyawa, kami nggak akan biarkan dia menang. Kamu senyum apa? Gak dengar Kanina bilang Budi akan datang menantang. Jose, gimana kamu bisa senyum? Masih punya hati nurani nggak? Jose, kamu punya hati nurani nggak? Aku cuma makan saja. Nggak masalah kan? Kita sudah ditantang, ngerti nggak? Kamu masih sempat makan. Kenapa? Kamu berharap klub ini dibubarkan? Iya Jose, kamu sudah lama bekerja di klub. Sekarang kita lagi hadapi kesulitan. Kamu nggak bantu, juga nggak cari solusi. Nggak apa-apa. Kenapa kamu malah benar-benar anggap ini makan perpisahan? Cukup kalian berdua. Kanina, kami... Yang Jose bilang benar. Cuma makan saja, apa masalahnya? Nggak perlu hero ke mereka. Setelah makan, kita berpisah dengan baik. Kalian sudah bekerja keras selama ini. Saat pergi nanti, aku akan kasih kalian uang pesangon. Gak berguna. Kanina, aku nyusul dia dulu. Kalau ada masalah panggil aku. Ayo. Setelah keluar, kalau kamu masih ingin belajar ilmu bela diri, pergilah ke klub tinju Surya. Penanggung jawab mereka berhutang budi padaku. Nanti, tunjukkan surat rekomendasi ini kepadanya. Dia pasti akan menerimamu. Kanina, pertama terima kasih atas semua bantuan Anda. Aku tahu. Makan dulu. Guru, selain bertinju, aku kayaknya nggak bisa apa-apa lagi. Siapa namamu? Kamu mau masuk ke klub kakak nggak? Sudah termasuk makan. Kanina, sebenarnya aku bisa bantu. Mana orang-orang di klub? Pada pergi kemana? Kalian masih sempat makan. Kenapa? Makan perpisahan ya? Kau Nina kan? Kak Budi hari ini datang untuk tantang klub. Kalian mau terima? Atau langsung aku kalah? Aku kan sudah menyuruhmu pergi. Kenapa belum pergi? Pergi? Hari ini nggak ada yang boleh pergi. Orang nggak berguna, minggir. Jangan menambah masalah di sini. Berhenti omong kosong. Kalau mau bertarung silakan saja. Kalian kira kami takut? Kalau begitu ayo. Aku sedang buru-buru. Budi, orang sombong pasti akan ada balasannya. Klub kami nggak ada permusuhan denganmu. Kenapa kamu cari masalah? Cari masalah?
Enggak, aku cuma dengar kalau Nona Nina cantiknya luar biasa. Aku mau duel denganmu. Tapi kalau kamu coba bujuk aku bisa anggap kamu mengaku kalah. Kamu cari mati? Diam. Kanina, bajingan ini terlalu... Aku bilang diam. Budi, walaupun klub kami nggak terlalu kuat, di bela diri Kota Lira, kami cukup dikenal. Aliansi bela diri sudah ada aturan. Bela diri Kota Lira adalah satu kesatuan. Kalau kamu begini, berarti mau bermusuhan dengan aliansi bela diri Kota Lira. Aliansi bela diri Kota Lira cuma sekelompok orang gak berguna. Sialan! Siapa yang bilang gak berguna? Tanto, pergi. Tunjukkan padanya siapa kelompok orang yang gak berguna itu. Bocah, naik ke sini dan terima hukuman mati. Jose, kamu mau apa? Ayah! Gak berguna, beraninya tantang ketua kami. Gak tahu diri. Mati sendiri masih mending. Malah buat kami tanggung akibatnya. Sial sekali. Mereka yang membunuh ayahku. Mereka pelakunya. Ayo, memangnya aku takut padamu. Doni, kembali. Kanina, kita nggak perlu takut sama mereka. Kemampuan Kak Doni begitu kuat. Kita nggak perlu takut. Betul, Kanina. Menurutku, Budi itu cuma mengandalkan namanya saja. Kak Doni sejak kecil sudah berlatih tinju. Soal kecepatan seberapa hebat pun dia nggak akan bisa tandingi Kak Doni. Kak Doni pasti menang. Mereka nggak semudah yang kalian bayangkan. Apa yang kamu tahu? Kamu cuma tukang bersih-bersih. Apa pantas bicara di sini? Cukup. Kalau nanti Doni nggak sanggup, kalian berdua segera maju untuk menolong. Jangan sampai Doni celaka. Mengerti? Mengerti. Mengerti. Ayo. Bagaimana mungkin? Padahal aku sudah pakai seluruh tenaga. Doni! Kak Doni! Kak Doni! Kamu doang berani lawan aku. 5 tulang rusuk patah, kakinya juga retak. Dia harus segera diobati. Biar ku tangani. Padahal cuma duel saja. Kenapa kamu sekeras itu? Itu karena dia memang lemah. Mana bisa salahkan aku? Menurutku, kamu juga nggak berguna. Kamu? Jangan cuma kamu. Kalau kamu mampu, buat aku jadi seperti dia. Kalau nggak mampu, tutup saja mulutmu yang busuk itu. Bawa Doni turun dulu untuk diobati. Aku nggak mau pergi. Aku masih bisa tahan. Bertarung saja banyak omong seperti perempuan. Kalian, serang aku bareng-bareng. Keterlaluan! Aku memang sengaja. Kamu bisa apa? Kamu cari mati? Kita serang bareng. Kita akan kalah lagi. Kita akan kalah lagi. Diam. Sendirinya nggak berguna. Malah patahkan semangat orang. Aku cuma jujur. Kamu sudah rasakan kehebatan Tanto. Menurutmu, kalian bisa jadi lawan Tanto? Lebih baik mereka daripada kamu pecundang. Setidaknya mereka punya nyali untuk maju. Kamu berani nggak? Bagaimana kamu Cukup. tahu? Jose, kamu nggak berarti bela diri. Nggak paham nyali orang yang bela diri. Lagi pula, Jevan dan Jackie nggak lemah. Kalau mereka maju bersama, belum tentu kalah. Lihat kan, kalau Jevan dan Zaki kerja sama, Tanto jelas bukan lawan mereka. Gak beres, cepat lepaskan. Jevan, Jackie! Wow. Bajingan! Aku akan lawan kamu!
Lihat kamu. Gak tahu menahan pukulan. Kamu pukul dia seperti apa? Bagaimana mereka bisa makan bersama? Kanina, Tanto sejak kecil sangat kuat. Barusan dia gak bisa menahan diri. Kamu gak keberatan kan? Brengsek. Lihat Kanina marah. Tapi perlu aku beri peringatan. Aku datang untuk tantang klub. Bagaimana kalau kalian panggil aku lebih hebat? Atau aku anggap kalian kalah saja? Kanina, aku masih bisa bertarung. Biarkan aku... Mengharukan sekali. Aku hampir nangis. Begini saja, kamu melayani aku selama 3 tahun. Aku kasih kamu kesempatan. Jangan mimpi. Dasar bajingan. Kalau berani bunuh saja kami. Kalau enggak, kelak kami pasti balas dendam. Betul. Kalau berani bunuh kami sekarang, kami nggak akan mengaku kalah. Kelompok pecundang. Walau aku kasih 100 tahun, kalian bisa apa padaku? Bu Nina, aku mau menyatakan sikapku. Jadilah pelayanku. Aku akan biarkan kalian hidup. Atau klub kalian dihapus dari kota Lira. Jangan bicara omong kosong. Aku akan bertarung sama kamu. Aku suka sikap nekat walaupun jelas nggak mungkin ini. Tanto, coba kau kasih pelajaran ke Bu Nina. Mengerti. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Jose, kamu mau apa? Cepat turun. Ini bukan tempatmu untuk bertingkah. Jose, lihat situasinya. Masih mau buat keributan. Cepat turun. Kanina, walau aku hanya tukang bersih-bersih, aku juga anggota klub ini. Menghadapi masalah begini, kalau aku nggak jatuh, nggak akan ada giliran. Jose, kamu... Kanina, percayalah padaku. Tapi kamu... Jose, kamu belum cukup buat malu. Sadar, kamu cuma tukang bersih-bersih. Maju sama saja cari mati. Cepat kembali. Apa kamu harus benar-benar membuat klub ini malu? Baru kamu puas. Jose, aku tahu niat baikmu. Tapi sekarang bukan saatnya untuk bertingkah. Kamu masih sempat turun sekarang. Kalau satu pukulannya saja kamu nggak sanggup tahan, bukannya itu menyerahkan nyawa? Tenang saja Kanina, itu nggak akan terjadi. Biar aku yang hadapi dia. Biar aku yang hadapi dia. Bocah, kamu cuma tukang bersih-bersih, beraninya tantang aku. Apa kamu sudah bosan hidup? Coba saja. Bagaimana kalau aku yang menang? Bagaimana kalau? Bagaimana kalau? Kamu sendiri mau kalahkan aku? Kamu itu sudah gila ya? Jose, aku tahu niatmu baik. Tapi kamu benar-benar bukan lawannya. Cepat turun. Biar aku yang lawan dia. Kanina, aku bisa. Aku sudah bilang, turun. Hoi. Hoi. Nina. Nona Nina. Kami lagi tantang klub ini. Kamu bisa nggak kerjasama? Kalau mau main drama sedih, minggir saja. Betul. Kalau nggak punya kemampuan, jadi anak buah kakakku saja. Itu lebih baik. Kamu bisa pertahankan klub. Dan juga bisa merasakan bagaimana kehebatan Kak Budi. Beraninya hina Kanina. Kamu cari mati. Jose, kamu nggak tahu terima kasih. Selama ini Kanina begitu baik padamu. Kamu nggak sadar. Kamu tahu nggak kalau begini kamu nggak bisa lindungi Kanina. Dan malah buat kita jadi bahan tertawaan. Kalian semua diam. Jose, jangan sok kuat. Sekarang masih ada jalan mundur. Nina, kesabaranku ada batasnya. Kalau nggak berani bertarung, tutup saja klub ini. Kalau masih mau, berjuang sekuat tenaga. Jangan buang waktu, hah? Kanina. Kanina. Tenanglah. Serahkan semuanya padaku. Silakan. Cepat sekali. Barusan dia masih menyembunyikan kemampuannya. Habis sudah. Jose bakal mati. Bocah sialan, bisanya cuma menghindar kalau berani hadapi pukulanku. Ayo, serang aku. Jose, cepat menyingkir. Kamu gak sayang nyawamu. Habis sudah. Jangan-jangan dia kira kalau bisa hindari beberapa pukulan dia bisa kalahkan Tanto.
day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep